Hai, saya Rafika dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai fisiologis sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah kita dimulai dari jantung yang berfungsi sebagai pompa. Jantung ini terdiri atas otot-otot jantung dan otot-otot jantung ini bekerja sangat keras karena dalam sehari mampu berdetak sampai dengan 100.000 kali dan tidak pernah berhenti sejak kita dalam kandungan sampai nanti meninggal dunia. Nah, tubuh kita memerlukan darah yang kaya oksigen dan nutrien untuk membantu dalam proses metabolisme. Jadi, darah akan dipompakan dari jantung ke seluruh tubuh guna mensuplai sel-sel kita dengan nutrien dan oksigen. Jantung terletak pada rongga dada bagian kiri. Dia akan memompakan keluar ke ekstremitas atas bagian kiri, ke kepala, kemudian ekstremitas atas bagian kanan, kemudian turun sampai dengan ekstremitas bawah kanan dan kiri. Setelah darah yang kaya oksigen dan nutrien ini mencapai sel dan digunakan untuk proses metabolisme, nanti akan menghasilkan produk sisa. Salah satunya adalah karbon dioksida. Nah, darah yang kaya akan karbon dioksida akan dikembalikan lagi ke jantung dari ekstremitas bawah, kanan dan kiri, nanti akan bersatu di pembuluh darah yang besar, akan masuk ke jantung. Kemudian yang dari ekstremitas atas bagian kanan, dari kepala, kemudian ekstremitas atas bagian kiri, akan bersatu, kemudian masuk kembali ke jantung. Jadi, darah yang meninggalkan jantung melewati pembuluh darah yang disebut dengan arteri. Sedangkan yang kembali ke jantung kembali melewati pembuluh darah yang disebut vena. Jadi meninggalkan arteri, kembali vena. Oke, kita ke gambar jantung sebelah sini. Darah yang kaya akan oksigen ada di sini, di ventricle kiri. Ini akan dipompakan ke seluruh tubuh. Ke sini melalui katup aorta. Ya. Nanti akan ke ini. Dialirkan ke seluruh tubuh. Setelah itu, darah akan kembali ke jantung membawa darah yang kaya akan karbon dioksida. Yang dari ekstremitas bawah, kemudian dari abdomen, akan masuk melalui pembuluh darah ini. Namanya vena cava inferior. Dan yang dari ekstremitas atas, kemudian kepala, dan kanan kiri ya, ekstremitas atas kanan kiri, dan kepala akan masuk melalui sini, yaitu vena cava superior. Kemudian, vena cava inferior dan vena cava superior akan berakhir di ruang yang sama, yaitu atrium kanan. Dari atrium kanan akan mengalir ke sini, melalui katup tricuspidalis. Kenapa disebut tricuspidalis? Karena katupnya jumlahnya 3. 3. Dan semua katup jantung ini adalah satu arah, jadi tidak memungkinkan untuk adanya aliran balik dalam keadaan yang normal ya. Nah, ini dari atrium kanan masuk ke ventricle kanan. Nah, dari darah yang dari ventricle kanan akan dipompakan ke sini melalui katup pulmonal. Dari katup pulmonal ke sini bercabang ke kanan dan ke kiri. Ini namanya arteri pulmonal. Ya, pokoknya yang meninggalkan jantung disebut arteri. Bukan masalah kayak oksigen
atau kaya karbon dioksida. Dari arteri pulmonal ini akan masuk ke pulmo atau ke paru. Ini paru kiri dan paru kanan. Nah, di paru ini akan terjadi proses difusi atau pertukaran CO2 dengan O2 atau oksigen. Ya. Kemudian darah akan kembali kaya akan oksigen. Darah yang kaya akan oksigen ini akan kembali ke jantung, masuk ke sini, masuk ke sini, sini, sini. Ini dinamakan dengan vena pulmonal. Dari vena pulmonal ini akan berakhir di ruang yang sama, yaitu atrium kiri. Dari atrium kiri akan turun ke ventrikel kiri melalui katup bicuspidalis. Kenapa disebut bicuspidalis? Karena katupnya 2, bicuspidalis. Oke, kemudian masuk ke ventrikel kiri dan diulang prosesnya seperti itu sepanjang hidup kita. Nah, baik, itu saja mengenai proses peredaran darah. Jika ada pertanyaan, silakan dapat disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih.